Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya semuanya. Uh, Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan dengan materi tentang operasi matriks. Sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi matriks pada penjumlahan, kemudian pada pengurangan. Hari ini kita akan membahas tentang operasi matriks di perkalian skalar, kemudian perkalian titik. Ini tentang perkalian skalar, kita mulai dari operasi matriks di perkalian skalar, itu ada, jika ada matriks A, sebarang, dan C adalah suatu skalar, maka hasil kalinya atau produk dari skalar C dikali dengan matriks A, atau yang ditulis dengan CA, itu adalah C dikali A, yang mana seandainya adalah matriks A kita itu adalah isinya entry-entry dari AIJ ya. Lalu CAIJ itu sama dengan C kali AIJ. Lalu bagaimana kalau seandainya kita terapkan dalam suatu matriks, ini tidak terlalu susah untuk perkalian matriks ini. Ini adalah ketika kita memiliki matriks A, ukurannya adalah barisnya adalah 2 dan kolomnya adalah 3, maka ukurannya adalah 2 kali 3, yang isinya adalah atau entry-entry-nya 2, 3, 4, 1, 3, 1. Lalu B, itu ada matriks kita yang berukuran 2 kali 3 juga, karena barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3, dengan entry-entry-nya adalah 0, 2, 7, min 1, 2, min 5. Lalu pertanyaannya adalah 2 kali A. 2 kali A, maka itu bisa kita tuliskan 2 kali matriks A. Jadinya adalah 2 kali matriks A, yang mana matriks A kita berisi 2, 3, 4, 1, 3, 1, maka ketika dikalikan, kalikan skalar, masing-masing skalar ini dengan matriksnya, skalar kita adalah 2. Maka kalikan 2 kali 2, itu 4, kemudian 2 kali 3, itu 6, 2 kali 4, itu 8, 2 kali 1, itu 2, 2 kali 3, itu 6, 2 kali 1, itu adalah 2. Dan letak daripada masing-masing entry di matriks ini adalah sesuai dengan matriks si A-nya. Maka 4, 6, 8, 2, 6, 2 itu adalah hasil perkalian antara skalar 2 dengan matriks A. Jadinya ini adalah 2A. Itu tidak terlalu susah untuk yang ini. Yang kedua, kalau seandainya kita memiliki matriks adalah 0, 2, 7, min 1, 2, min 5, lalu pertanyaannya adalah min 1B. Maka ini bisa kita isi dengan min 1 kali 0, 2, 7, min 1, 2, min 5. Maka ini bisa kita kalikan min 1 kali 0, itu 0, min 1 kali 2, itu min 2, min 1 kali 7, itu min 7, min 1 kali min 1, itu 1, min 1 kali 2, itu min 2, dan min 1 dikali min 5, itu adalah 5. Maka hasil perkalian antara min 1 dan B itu adalah 0, min 2, min 7, dan baris yang keduanya itu adalah 1, min 2, 5. Oke, kita lanjut ke perkalian titik antar matriks. Jadi di sini adalah ketika matriks dan matriks dikalikan. Kalau tadi kan adalah skalar dan matriks yang dikalikan. Lalu bagaimana kalau kejadiannya adalah matriks dan matriks dikalikan? Jadi kalau seandainya kita memiliki suatu matriks A, itu ukurannya adalah M dikali R, dan matriks B ukurannya adalah R dikali N, maka hasil kali antara matriks A dan B itu adalah perkalian antara entry-entry yang bersesuaian dari baris dan kolom. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Ini tinggal kata jumlah ya, jumlah. Kemudian hasilnya dijumlahkan antar perkalian itu yang diperoleh. Lalu bagaimana aplikasinya nanti, ini lebih mudah juga untuk yang ini. Kalau seandainya kita memiliki matriks A,
adalah 1, 2, 4, 2, 6, 0. Dan matriks B 4, 1, 4, 3, 0, min 1, 3, 1. Lalu 2, 7, 5, 2. Pertanyaannya adalah A kali B. Maka yang kita lakukan untuk ini adalah matriks A berada di sebelah kirinya, matriks B berada di sebelah kanan, maka baris pada matriks A kalikan dengan kolom pada matriks A yang bersesuaian. Artinya adalah sel yang pertama pada baris dikalikan dengan sel yang pertama pada kolom. Sel yang kedua pada baris dikalikan dengan sel yang kedua pada kolom. Lalu sel yang ketiga pada baris itu dikalikan dengan sel yang ketiga pada kolom. Lalu bagaimana kalau seandainya adalah ukuran baris itu tidak sama dengan kolom? Misalnya di sini ada 4, di sini 3. Maka itu tidak bisa dilakukan perkalian matriks. Jadi ini untuk ini maka bisa kita lakukan dengan cara pertama untuk sel yang sel yang ini artinya adalah baris pertama dengan kolom pertama, maka kita tulis adalah AB11. Artinya adalah perkalian matriks A dengan B di sel 1, 1. Berarti itu adalah baris pertama kolom pertama. Jadi kalikan 1 dengan 4. Ditambah 2 kali 0. Udah. Lalu ditambah 4 kali 2. Maka ini jadi hasilnya adalah 12. Maka 12 ini pengisi di entry 1.1. Di AB 1 kali di AB baris pertama kolom pertama. Lalu yang kedua, baris AB12 pengisi yang ini, maka didapat dari baris pertama dikali dengan kolom kedua. Maka itu adalah 1 kali 1 ditambah 2 kali min 1 ditambah 4 kali 7. Maka itu sama dengan 27. Maka kita isi di sini. Lalu AB13 itu adalah baris pertama dengan kolom ketiga. Maka 1 kali 4, 2 kali 3, 4 kali 5. Jadinya adalah 30. Karena apa? 4 ditambah 6, 10, 10 tambah 20. Itu adalah 30. Lalu AB14 itu adalah sel yang baris pertama kolom keempat. Maka kalikan baris pertama dengan kolom keempat pada B. Maka itu adalah 1 kali 3 ditambah 2 kali 1. 2 kali 1 ditambah 4 kali 2. Maka hasilnya 13. Maka kita isi di sini. Lalu untuk yang baris kedua, maka pengisi yang ini diperoleh dari baris kedua matriks A dikalikan dengan masing-masing kolom pada matriks B. Maka ini adalah 2 kali 4 tambah 6 kali 0 tambah 0 kali 2. Maka hasilnya adalah 8. Lalu AB22 diperoleh dari baris kedua kolom kedua. 2 kali 1, 6 kali min 1, 0 kali 7. Maka hasilnya min 4. Kita isi min 4 di sini. Lalu baris kedua, kolom ketiga, itu adalah 2 kali 4, 6 kali 3, 0 kali 5. Jadinya hasilnya 26. Kita isi di sini. Lalu yang terakhir adalah baris kedua, kolom keempat. Itu adalah 2 kali 3, 6 dikali 1, ditambah 0 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 2 kali 3. Oh ya, ini 12 ya. Ini 12 di sini. Ini salah ketik di sini. Ini kita ketik adalah di sini hasilnya 12. Ya ini. Udah. Itu adalah ketika perkalian matriks ada matriks dengan matriks dikalikan, caranya seperti itu, tidak terlalu susah. Artinya adalah setiap baris kalikan dengan kolomnya. Selanjutnya itu adalah transpose matriks. Transpose matriks itu adalah jika A itu adalah matriks yang berukuran M kali N, maka transpose dari A kita notasikan dengan A transpose, jadi A berpangkat T yang berukuran N kali M. Kenapa dia berukuran N kali M? Ini kan M kali N, dia akhirnya berubah menjadi N kali M. Karena apa? Karena
ditranspos artinya adalah kita mempertukarkan sel-sel pada matriks. Artinya bagaimana cara mempertukarkannya? Matriks A yang memiliki baris dan kolom, ketika di matriks transposnya berubah menjadi, baris berubah menjadi kolom pada matriks transposnya, kemudian kolom berubah menjadi matriks. Kolom berubah menjadi baris di si matriks transposnya. Sehingga ini kita bisa tuliskan kolom pertama dari AT itu adalah baris pertama dari A, kolom kedua dari AT itu adalah baris kedua dari A. Lalu begitu juga selanjutnya. Artinya adalah baris dari matriks A berubah menjadi kolom di matriks transposnya. Misalnya ini, kita memiliki suatu matriks A, 2, 1, 5, 3, 4, 6, min 1, 8, 9. Bagaimana matriks transposnya? Maka ini baris daripada si A ini berubah menjadi kolom di matriks transposnya. Lalu di baris pertama berubah menjadi kolom pertama, baris kedua berubah menjadi kolom kedua, baris ketiga berubah menjadi kolom ketiga. Jadi 2, 1, 5 berubah menjadi kolom 2, 1, 5 di matriks transpos. 3, 4, 6 berubah menjadi kolom di 3, 4, 6. Lalu min 1, 8, 9 itu adalah berubah menjadi kolom di transpos. Maka inilah matriks transposnya. Lalu ini ada contoh lagi di C, itu adalah 1, 3, 5. Ini baris. Maka transposnya adalah berubah menjadi kolom. Maka C transpos adalah 1, 3, 5. Nah, ini nggak terlalu susah juga. Lalu terakhir itu ada trace matrix. Trace matrix itu adalah ketika kita memiliki suatu matriks bujur sangkar, maka trace matrix itu dinotasikan dengan TRA. TRA, trace matrix, ini bacanya. Yang mana ini merupakan jumlah entry-entry pada diagonal utamanya. Ini hanya untuk matriks bujur sangkar ya. Kalau misalnya matriksnya adalah berbentuk persegi panjang, ini nggak bisa. Karena kenapa persegi panjang? Artinya adalah jumlah kolom dengan jumlah baris itu adalah berbeda. Maka ketika di matriks bujur sangkar, suatu matriks itu memiliki suatu trace. Yang mana trace-nya itu adalah penjumlahan diagonal masing-masing matriksnya. Misalnya ini, kita memiliki matriks A, 2, 1, 5, 3, 4, 6, 1, 8, 9. Maka matriksnya ini memiliki trace itu adalah diagonalnya adalah 2, 4, 9. Sehingga trace-nya itu adalah 2 tambah 4 tambah 9 itu adalah 15. Maka ini trace matriks dari suatu entry-entry matriks yang memiliki ukuran bujur sangkar. Ketika dia tidak bujur sangkar, maka matriks itu tidak memiliki trace. Ya, itu materi kita untuk yang ini, operasi matriks. Nanti kita akan lanjut di materi inverse dan determinan daripada matriks. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika nanti ada pertanyaan, silakan disampaikan di form diskusi kita. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini, mohon maaf atas segala kata yang salah dari penyampainya. Silakan nanti diklarifikasi di diskusi kita. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.